Dia tidak peduli, sedikit cahaya keemasan menyala di sekujur tubuhnya, keren armor pertempuran bulan naga dengan cepat menguasai tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Ketika topeng emas naik, menutupi wajahnya, aura yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin tiba-tiba menyebabkan alis Ling Weiwei bergerak sedikit. Matanya tanpa sadar terfokus pada lengan kanan Tang Wulin, dan dia melihat cakar naga emasnya yang besar. Mengenakan armor pertempuran bulan naga, Tang Wulin memiliki tinggi hampir 3 meter, dengan sepasang sayap naga besar terbentang di belakangnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tombak naga emas di tangannya terulur, menunjukkan keadaan aslinya, dan udara di sekitar tubuhnya tampak sedikit terdistorsi. Ling Weiwei tidak mulai mempercayai apa yang dikatakan Jiang Weiwei sampai saat ini. Jiang Weiwei mengatakan kepadanya tanpa mengelak bahwa dia lebih rendah dari Tang Wulin dalam kultivasi, dan semangat bela diri Tang Wulin bahkan lebih kuat darinya. Seberkas cahaya jatuh dari dada mecha level hitam dan menyelimuti tubuh Ling Weiwei. Saat berikutnya, dia tersedot ke dalam tubuh oleh mecha level hitam. Cahaya redup mulai dilepaskan, dan aura mecha tingkat hitam itu sendiri tiba-tiba meningkat saat Ling Weiwei masuk. Tang Wulin dengan hati-hati mengamati mecha tingkat hitam Ling Weiwei. Dia juga ingin membuat mecha tingkat hitam untuk dirinya sendiri, jadi dia telah memberikan perhatian khusus pada mecha tersebut baru-baru ini. Mecha tingkat hitam Ling Weiwei tingginya sekitar 8 meter. Ia ramping dan sangat kuat. Ia tidak membawa senjata serangan jarak jauh yang rumit. Ada sayap lipat di bagian belakang, tetapi sedang dalam keadaan konvergensi saat ini. Tidak jelas, tetapi Tang Wulin memperhatikan, bagaimanapun, bahwa mecha tingkat hitamnya memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah mecha tingkat hitam normal dalam hal jet pendorong, dan bahkan bagian depan mechanya memiliki cukup banyak. Dan di balik mecha level hitam ini terdapat 2 buah bumerang besar di punggungnya. Bumerang tersebut berukuran sedikit lebih kecil dari mecha standar di game sebelumnya. Seluruh bodi berwarna hitam seperti tinta, dan tidak ada pantulan glossy matte. Mekanisme level hitam ini hampir mengorbankan semua metode serangan lainnya, hanya sepasang bumerang ini, bisa dibayangkan betapa kuatnya Ling Weiwei memiliki kepercayaan pada bumerangnya. Sebagai senjata utama mecha tingkat hitam, Tang Wulin percaya bahwa efektivitas tempur dari pasangan bumerang ini pasti tidak kalah dengan semangat bela dirinya sendiri. Ini adalah 3 anak panah dalam satu. Apakah kamu siap? Suara Ling Weiwei terdengar melalui pengeras suara mecha. Tolong! Teriak Tang Wulin, dan pada saat yang sama mengangkat tombak naga emas di tangannya. Mecha tingkat hitam Ling Weiwei bergerak. Terlihat sangat ringan dan terbang ke udara pada saat berikutnya, tetapi kali ini, Ling Weiwei tidak secara langsung melempar sepasang bumerang ke belakangnya. Ketika dia terbang keluar, dia mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan bumerang di tangannya, mecha tingkat hitam itu mempercepat dan terbang ke arah Tang Wulin. Apakah dia akan melawan jarak dekat? Tang Wulin bergerak sedikit di dalam hatinya, sayapnya mengepak di belakangnya, dan dia menyambutnya dengan tombak naga emas di tangannya. Bagi mereka, jarak 100 meter hanya sesaat, dan jarak antara kedua sisi dengan cepat menyempit, tombak naga emas Tang Wulin ke depan menusuk, tanpa menggunakan keterampilan jiwa apapun, hanya tusukan lurus. Selama lebih dari 3 jam, dia telah mempraktikkan gaya tusukan ini, pada saat ini, mengenakan armor pertempuran, dengan peningkatan kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunan, tombak naga emas tiba-tiba dilepaskan, dan tombak 3 kaki dilepaskan dengan sendirinya. Ada sedikit momentum yang tak tergoyahkan. Karena cahaya keemasan, udara secara alami menangis. Menusuk, adalah maju. Tang Wulin memiliki secercah pencerahan di hatinya seketika, dan dia sangat gembira. Mampu memahami selama pertempuran pasti merupakan hal yang hebat, dan itu adalah situasi yang paling dia harapkan dapat terjadi dalam proses kultivasi. Bersin. Ada ledakan gas di udara, dan cahaya keemasan melintas di depan mecha. Dengan bumerang di tangannya, tubuh mecha tingkat hitam tiba-tiba berhenti di udara, dan juga membuat terjemahan horizontal yang seharusnya tidak terjadi dalam situasi normal. Dengan kata lain, mecha tingkat hitam Ling Weiwei menyelesaikan sebuah sudut putar 90 derajat benar-benar menghindari tembakan ke depan Tang Wulin. Pada saat yang sama, bumerang di tangannya menyapu dan langsung menebas sisi Tang Wulin. Tombak naga emas yang ditikam oleh Tang Wulin terlambat untuk diambil, dan kecepatan mecha tingkat hitam terlalu cepat. Ling Weiwei, mecha ini, merasa seperti penyerang roh dengan tipe serangan sensitif. Tetapi saat ini, Tang Wulin juga tidak mengendalikan mecha, dia bertarung dengan baju besi tempurnya sendiri. Dia yang paling kuat di negara bagian ini. Tanpa mengelak, cakar naga emas dengan tangan kirinya langsung menepuk bumerang itu. Bang! Bumerang itu diayunkan, tapi tangan kiri Tang Wulin juga gemetar.
Osilasi frekuensi tinggi yang kuat ditransmisikan sepenuhnya ke seluruh tubuh melalui tangan kanan. Namun, armor pertempuran naga bulan Tanggulin sendiri adalah cahaya keemasan, dan itu hanya menyelesaikan kekuatan mengejutkan dalam sekejap. Dan Ling Weiwei, yang ditampar oleh cakar naga emas kiri Tanggulin. Mecha tingkat hitam langsung berputar di udara, dan bumerang di belakangnya tampak menggulung, jatuh langsung dari bahunya dan menebas langsung ke bahu Tanggulin. Menghindari tombak naga emas, gunakan bumerang pertama untuk menarik tangan kiri Tanggulin. Di saat yang sama, ia berbalik ke depan dengan bantuan kekuatannya, dan bumerang itu membuat pukulan fatal di belakangnya. Keseluruhan proses ini lambat untuk diucapkan, tetapi pada kenyataannya hanya satu nafas untuk diselesaikan. Teknik yang sangat kuat. Meskipun Tanggulin memiliki tubuh armor pertempuran naga dan bulan, dia tidak ingin dia dipukul. Sayap naga menepuk pelan di belakangnya, dan tubuhnya langsung mundur. Tanpa ikatan mecha, dia akan jauh lebih cepat dalam hal kecepatan. Tapi saat dia mundur, bumerang ketiga muncul hampir bersamaan, dan itu berakselerasi dalam sekejap, langsung mencapai pinggangnya. Kali ini, bumerang ini langsung mengaktifkan 3 kemampuan roh pertama, secara diam-diam, seperti hantu, dan mendarat di pinggang Tanggulin. Terlalu cepat. Bumerang ini tidak hanya luar biasa dalam kekuatan serangan, kecepatan, penyembunyian, dan semuanya mencapai puncak. Tanggulin telah berhati-hati berulang kali, tetapi bumerang telah tiba di depannya, dan bahkan mulai bergesekan dengan armor pertempuran bulan naga miliknya. Ekor tombak naga emas di tangan Tanggulin ditarik, dan diarahkan ke depan. Pada saat yang sama, matanya bersinar, dan kaisar perak biru berkerumun, terjalin di depannya menjadi jaring besar, memantul dari mesin yang mengikutinya. Bumerang. Dang. Bagaimanapun, bumerang Wuhun ditebas pada armor pertempuran bulan naga sebelum dipukul oleh ekor tombak oleh Tanggulin. Bumerang itu tenggelam dan tiba-tiba ditarik kembali, menerobos jaring kaisar perak biru Tanggulin dan kembali ke depan mecha tingkat hitam. Tanggulin memang kaget saat ini, begitu dia melawannya, dia sendiri dipukul oleh lawannya. Dia sekarang menjadi armor pertempuran 2 karakter, kecepatan ini cukup cepat, tetapi masih tidak bisa menghindari serangan lawan, bisa dibayangkan betapa kuatnya kontrol lawan. Ling Weiwei yang berada di seberang juga tak kalah terkejutnya, yang mengejutkannya adalah kekuatan pertahanan Tanggulin terlalu kuat. Meskipun penyerangan itu berhasil, yang dilihatnya adalah bahwa bumerang hanya meninggalkan bekas putih pada baju besi pertempuran bulan naga, dan tidak bisa menembus baju besi perang itu sendiri. Apalagi, ketika bumerangnya memantul kembali, bekas putih itu sudah pulih, seolah tak pernah disentuh. Apakah pertahanan ini benar-benar milik armor perang 2 kata? Bagaimanapun, dia juga yang terbaik dalam serangan di antara Raja Jiwa 5 tingkat. Kedua belah pihak memiliki pikiran mereka sendiri. Pada saat ini, mecha tingkat hitam pecah, dan fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba datang. Tanggulin dengan jelas melihat bahwa kedua bumerang gelap itu tiba-tiba menjadi lebih cerah dan berubah ungu transparan. Ketika mereka berputar dan terbang, fluktuasi energi yang menakutkan meledak dari bumerang secara instan. Bab 997 Teknik Penggabungan Jiwa Darah. Ini adalah senjata mekanisme hitam asli, kemanapun perginya, lampu listrik di sekelilingnya, ternyata menggunakan energi petir. Ketika Kaisar Perak Biru Tanggulin bersentuhan dengannya, dia langsung lumpuh dan lunak. Meski tidak hancur, kedua bumerang itu langsung mendatangi Tanggulin seolah-olah mereka sedang memecahkan bambu. Oke. Kekuatan tempur dari mecha level hitam itu sendiri biasanya setara dengan level jiwa 7 cincin Douluo, dan Tanggulin, yang memakai baju besi perang 2 kata, seharusnya sama. Tapi baik lawannya Ling Weiwei maupun dirinya sendiri tidak dapat menggunakan metode sederhana ini untuk menghitung contoh, mereka semua memiliki efektivitas tempur yang jauh melebihi level yang sama. Tombak naga emas itu berguncang sedikit dan menusuk lagi. Kali ini puluhan cahaya keemasan meledak dari cahaya tombak, menutupi kedua bumerang tersebut. Pada saat yang sama, Tanggulin melepaskan tubuh naga emasnya. Sisik emas bagian dalam melebur menjadi armor pertempuran bulan naga, membuat armor pertempuran itu sendiri terlihat sedikit lebih tebal, dan nafas cahaya tombak itu meledak seketika. Dang-dang. Dengan dua suara, dua bumerang ditusuk pada saat bersamaan, dan mereka tiba-tiba menjadi gelisah. Namun yang mengejutkan Tanggulin, bumerang yang ditabraknya berputar lebih cepat. Pada saat yang sama, itu terbang ke kedua sisi. Sepertinya telah melewati, tetapi Tanggulin segera merasakan bahwa ancaman dari samping dan belakang meningkat pesat. Pada saat yang sama, mecha tingkat hitam bergegas dari depan, memegang bumerang seni bela diri di tangannya. Tidak seperti sebelumnya, permukaan bumerang pada saat ini sekali lagi tampak pijar, cahayanya menyilaukan, dan napas membaik. Ini adalah
Peningkatan armor pertempuran? Apakah dia juga melepaskan armor perang? Tanggulin bisa merasakan dorongan dari bumerang yang merupakan lompatan kualitatif. Hanya baju besi pertempuran yang bisa meningkat begitu banyak. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa armor pertempuran Ling Wuiwei harus setingkat satu kata, jika tidak maka akan lebih menakutkan. Mecha tingkat hitam, yang tingginya 8 meter, terlihat sangat cekatan saat ini. Kecepatannya sangat cepat. Hanya dengan sekejap, mecha ini telah memotong mecha Tanggulin tidak jauh dari bagian depan mecha Tanggulin. Lampu berkedip, dan cahaya kuat berkedip. Langsung ke Tanggulin dan dipenggal. Bumerang digunakan sebagai pedang pada saat ini, dan dalam sekejap mata, cacat pada tombak naga emas ditemukan. Menyusup melalui celah. Tombak naga emas Tanggulin berbalik, dan sementara cahaya tombak menyapu, tombak itu bergetar, dan bayangan tombak menghalangi dia. Snare, cahaya pistol menyentuh perisai mecha level hitam, membuat suara gesekan keras, dan perisai mecha level hitam dipotong secara langsung. Dan tombak naga emas Tanggulin akhirnya memblokir tebasan bumerang itu. Tetapi pada saat ini, dua mecha bumerang yang terbang lebih awal tiba pada saat yang sama, masing-masing menebas leher dan pinggang bawah Tanggulin. Anda harus menyelamatkan jika Anda menyerang musuh. Penguasaan waktu dan kerja sama satu sama lain sungguh luar biasa. Tampaknya serangan ketiga bumerang itu tiba pada saat yang sama, tetapi sebenarnya mereka sedikit berurutan, tetapi urutan inilah yang membuat Tanggulin lebih tidak nyaman. Dang! Serangan pertama adalah bumerang Wuhun di depannya. Kekuatan mecha tingkat hitam dan kekuatan Tanggulin tiba-tiba bertabrakan dengan senjata satu sama lain. Dan pada saat ini, apa yang dilihat Ling Wuiwei adalah bahwa armor pertempuran bulan naga Tanggulin tiba-tiba menjadi seterang cermin. Kedua mecha bumerang yang berkilauan dengan guntur dan kilat telah tiba, tetapi sayap Tanggulin tiba-tiba berdiri di belakangnya, berayun seperti dua pisau guillotine, dan menyerang kedua bumerang itu. Bum, bum. Dua ledakan guntur terdengar, dan dua bumerang ditembakkan terbang. Selama kontes frontal, Ling Wuiwei terkejut melihat bahwa armor pertempuran bulan naga di tubuh Tanggulin tiba-tiba menyala dengan cahaya, dan kemudian dia menemukan bahwa ada naga listrik di tombak naga emas Tanggulin, yang secara terang-terangan membombardirnya. Pada bumerangnya sendiri. Ini adalah boom, mecha hitam Ling Wuiwei dibombardir dan terbang keluar. Tanggulin mengarahkan tombak naga emas ke depan, dan raungan naga yang ganas terdengar. Kaisar perak biru yang dilepaskan dari seluruh tubuhnya hampir terpental pada saat yang sama. Emas cemerlang menyelimuti dan menutupi setiap kaisar perak biru, tampaknya begitu. Mereka semua berubah menjadi naga raksasa, mekar dengan lingkaran cahaya emas. Kemudian naga emas dilepaskan dari tombak naga emas, dan di bawah suntikan naga emas yang diubah oleh kaisar perak biru di sekitarnya, tiba-tiba ia tumbuh lebih besar, langsung melampaui ukuran mecha tingkat hitam, dan dikejar tepat di depan Ling Wuiwei. Kemampuan roh apa ini? Ekspresi Ling Wuiwei berubah tiba-tiba, cincin roh bumerang kelima di tangannya tiba-tiba melepaskan cahaya, bumerang itu terbang keluar, bertabrakan dengan naga emas, dan tiba-tiba meledak sendiri, meledak menjadi bola lampu pijar. Namun, ketika naga emas bertabrakan dengan ledakan, itu hanya mengangkat cakar naga dan menghantam bola cahaya, yang pecah. Detik berikutnya, naga emas datang langsung ke mecha tingkat hitam. Ling Wuiwei hanya merasa napasnya terhenti, mecha tingkat hitamnya sepertinya telah jatuh ke dalam lumpur, dan tekanan menakutkan di sekitarnya dengan cepat menghancurkan perisai pelindung mecha tingkat hitam. Dia mencoba yang terbaik untuk menanamkan kekuatan jiwanya. Itu hanya bisa memperlambat waktu untuk mecha level hitam jatuh. Apakah dia begitu kuat? Tidak heran Jiang Wuiwei mengakui bahwa dia tidak terkalahkan. Dari awal sampai akhir, dia hanya benar-benar menyerang kali ini, tapi kali ini, dia tidak bisa menahannya. Jika Ling Wuiwei masih penuh keengganan di akhir kompetisi mecha, maka saat ini, dia sudah benar-benar tahu betapa besar jarak antara dirinya dan orang di depannya. Serangan seperti itu, bahkan jika itu dihadapi oleh orang yang kuat di level kontra, itu mungkin tidak bisa mundur sepenuhnya. Tanggulin melihat tombak naga emas di tangannya. Melihat kaisar perak biru yang berubah menjadi emas satu persatu, senyuman tipis tidak bisa menahan untuk tidak terlihat di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik fusi setelah jiwa dan darah bela diri menyatu. Ini dapat dianggap sebagai teknik penggabungan jiwa bela diri miliknya sendiri, tetapi ini bukan penggabungan jiwa bela diri murni. Karena itu, Tanggulin menamakannya teknik penggabungan jiwa darah. Itu adalah perpaduan antara darah dan jiwa bela diri. Rumus ini disebut, naga kaisar biru naik ke surga. Naga emas melayang, dan ketika penutup pelindung mecha tingkat hitam akhirnya benar-benar rusak, seperti anak domba,
Ia muncul di depan naga emas dengan cahaya biru dan emas di matanya. Naga emas itu akhirnya berhenti dan kembali dengan tenang. Dikelilingi oleh Tanggulin, setelah beberapa detik penuh, secara bertahap menghilang. Tanggulin juga diam-diam terkejut, jenis naga kaisar biru yang naik ke surga inilah yang kekuatan garis keturunannya sendiri mengkonsumsi 10%, dan kekuatan jiwanya tidak sama dengan kekuatan garis keturunan, yang mengkonsumsi 30% penuh. Dengan kata lain, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, skill fusi jiwa darah hanya dapat digunakan paling banyak 3 kali. Tentu saja, kenaikan kaisar naga biru jauh dari keterampilan fusi jiwa darah terkuatnya. Bagian paling kuat dari keterampilan fusi jiwa darahnya terletak pada perubahan yang selalu berubah. Semua kemampuan seni bela diri dan kemampuan garis keturunan dapat bergabung satu sama lain. Termasuk kemampuan roh yang dia ciptakan, mereka dapat diintegrasikan. Baginya, ini baru permulaan sekarang. Setelah dia meningkatkan kekuatan garis keturunan dan kekuatan roh ke level judul Douluo, itu akan menjadi sangat kuat. Mecha tingkat hitam jatuh ke tanah, dan Tanggulin melebarkan sayapnya dan perlahan mendarat di tanah. Sayap naga menyatu, dan tombak naga emas berada di sisinya, dia mengangguk ke arah lawan. Cahaya berkedip dan Ling Wuiwei pucat keluar dari Mecha. Mecha tingkat hitamnya tidak mengalami kerusakan, tetapi pada saat itu, dia mengerti bahwa jika Tanggulin mau, dia bisa sepenuhnya menghitamkan Mecha hitamnya. Kelas Mecha hancur total. Tanggulin tidak melakukan itu pasti kompetisi, tetapi naga emas besar itu meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia mengerti bahwa dalam pertempuran match, di StarBattle.net, jika Tanggulin mau, dia tidak harus melepaskan roh Tyrannosaurus sama sekali, dan dia juga bisa mengandalkan kemampuan roh yang menakutkan ini untuk mengalahkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak melakukannya. Itu untuk menutupi kekuatan mereka sendiri dan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Tidak salah jika Anda kehilangan diri sendiri. Kamu menang. Ling Wuiwei menekan bibirnya dengan erat, berbalik dan berjalan keluar. Senior. Tanggulin menyingkirkan armor perang Dragon Moon dan segera menyusul. Ling Wuiwei berhenti dan berkata tanpa melihat ke belakang, apalagi? Jika Anda ingin mempermalukan saya, ayolah. Pemenangnya adalah Raja. Tanggulin menggaruk kepalanya, mengapa? Kami adalah Pauza. Saya hanya ingin membiarkan saya dan Anda mempelajari keterampilan kontrol mecha. Ling Wuiwei terkejut, dan akhirnya berbalik, menatap Tanggulin dengan curiga, kamu ingin belajar dariku untuk mengendalikan mecha. Tanggulin mengangguk, dan tersenyum pahit. Sebenarnya, jika Anda hanya bersaing untuk keterampilan tempur, Anda harus melihat bahwa saya jelas bukan lawan Anda. Alasan mengapa saya bisa mengalahkan Anda sepenuhnya mengandalkan kekuatan kasar. Terutama dalam hal mecha, saya bahkan lebih lemah. Jadi, saya ingin belajar kontrol mecha dengan Anda, tolong beri saya beberapa petunjuk. Saat dia berkata, dia membungkuk dalam-dalam kepada Ling Wuiwei. Guru adalah gurunya. Tanggulin serius. Bab 998 Instruktur Mecha. Pada awalnya, meskipun dia juga telah mempelajari penguasaan mecha di sekte Tang, tetapi mecha dari sekte Tang itu jauh lebih buruk daripada yang ada di depan mereka. Meskipun roh bumerang Ling Wuiwei sangat kuat, roh itu masih jauh dari garis keturunan Raja Naga Emasnya. Itu adalah perbedaan dalam kultivasi esensial yang membuatnya kalah darinya, bukan dalam hal keterampilan. Anda tahu, dengan kecepatan armor pertempuran bulan naga, Tanggulin tidak bisa menghindari serangan pertama Ling Wuiwei. Selain itu, bagaimana kecepatan mecha dapat dibandingkan dengan master armor pertempuran, bisa dibayangkan betapa kuatnya yang satu ini dalam hal kontrol mecha. Karena itu, Tanggulin ingin belajar darinya dari lubuk hatinya. Ling Wuiwei mendengus dingin, mengapa aku harus berjanji padamu? Tanggulin tersenyum. Sejak dia melamarnya, dia secara alami yakin, karena aku bisa membantumu membangun semua logam dari baju besi perang dua kata yang kamu butuhkan. Saya memiliki paduan psikis. Saya adalah pandai besi setingkat orang suci. Saya harus mengatakan bahwa status sebagai seorang pengrajin suci benar-benar berguna dalam banyak kasus, tidak hanya berpura-pura menjadi kuat, tetapi juga sangat praktis. Benar saja, mendengarkan apa yang dia katakan, mata Ling Wuiwei berbinar, tetapi dia segera menjadi acuh tak acuh, apakah kamu seorang pengrajin suci? Kamu berbohong kepada siapa? Mengapa kamu tidak mengatakan kamu adalah seorang pengrajin? Tanggulin tidak berdaya. Mengatakan, sungguh. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada Jiang Wuiwei. Saya juga memberinya sesuatu. Apa yang akan berbohong kepada Anda? Mendengar itu salah, melihat adalah percaya. Saya dapat membantu Anda membangun beberapa metal, Anda mengajari saya lagi. Mata Ling Wuiwei bergerak sedikit, spirit forging.
Atau untuk spirit forging dengan spiritual metal? Apakah Anda benar-benar mampu? Tanggulin berkata, baju perang saya sendiri terbuat dari logam yang ditempa sendiri. Lihatlah sendiri. Fitur terpenting dari baju besi perang dua karakter adalah untuk menyatu dengan diri Anda sendiri. Untuk master jiwa, baju besi perang dua karakter lebih efektif daripada armor pertempuran satu kata jauh lebih besar. Pada saat yang sama, Anda harus meletakkan fondasi dari baju besi pertempuran dua kata dan bergabung dengan seni bela diri Anda sendiri untuk menjadi baju perang unik Anda sendiri. Tingkat kultivasi Anda harus sangat dekat dengan cincin ke-6. Saatnya untuk mulai mempersiapkan logam dari baju besi perang dua kata. Setelah Anda memasuki cincin ke-6, Anda dapat mulai membuatnya. Setelah Anda mendapatkan dorongan lapis baja pertempuran kata kedua, tidak akan mudah bagi saya untuk memenangkan Anda lagi. Kekuatan serangan bumerang Anda itu bisa diperkuat. Ling Weiwei mengangguk sedikit. Dia menghadapi Tanggulin, dan dia menderita perbedaan dalam seni bela diri. Dia juga bisa melihat bahwa dia secara bawaan tidak bisa dibandingkan dengan pria di depannya, tetapi untuk master jiwa. Dikatakan, daya tarik dari master armor pertempuran dua karakter ini masih besar. Dia berusia 28 tahun ini. Jika dia tidak bisa menjadi master baju besi dua karakter sebelum dia berumur 30, akan sulit baginya untuk melangkah lebih jauh di masa depan. Situasinya agak mirip dengan Muye. Sebagian besar energinya dicurahkan untuk Mecha. Ketika dia hampir berusia 30 tahun, dia menyadari bahwa dia harus bekerja keras untuk semangatnya. Kata-kata Tanggulin tepat di hatinya. Nah, jika Anda benar-benar dapat membantu saya membuat logam yang dibutuhkan untuk baju besi pertempuran dua karakter, maka kesepakatan akan selesai. Saya akan mengajari Anda keterampilan Mecha. Tanggulin tersenyum sedikit dan berkata, keterampilan manipulasi Mecha dan beberapa aspek pembuatan Mecha pertanyaan, saya juga ingin meminta nasihat Anda, oke? Ya. Ling Weiwei setuju tanpa ragu-ragu. Jika Tanggulin dapat membuat logam pelindung pertempuran dua kata yang cocok untuknya, dia masih akan memiliki keuntungan besar. Keduanya bersumpah dengan tos, bahkan jika itu diselesaikan. Tanggulin selalu melakukan banyak hal dengan sangat cepat, dan dia membawa Ling Weiwei langsung ke studio tempanya. Aku akan memberimu logam yang dibutuhkan untuk bagian pertama dari baju besi perang. Dari segi bahan, kalian perlu menyiapkan sisanya. Mari selesaikan perjanjiannya dulu. Tanggulin bertanya pada Ling Weiwei tentang baju besi perang yang diinginkan Ling Weiwei. Gaya dan situasi segera mulai membantunya menempa. Dengan level penempaannya saat ini di level Saint Craftsman, secara alami tidak diperlukan upaya untuk membuat paduan aura, dan dia secara langsung menciptakan paduan aura dengan tingkat fusi lebih dari 85%. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sepotong ditampilkan sebagai bentuk pelindung bahu, putih keperakan di seluruh tubuhnya, seolah-olah paduan roh yang ditempa dengan fluktuasi aura kehidupan muncul di depan Ling Weiwei. Melihat logam di depannya, dan kemudian pada Tanggulin yang tersenyum, Ling Weiwei menghembuskan napas, aku akhirnya mengerti mengapa Jiang Weiwei akan mengatakan kamu monster. Kamu monster. Aku pergi. Mulai sekarang setiap sore, ketika saya tidak sedang bertugas, saya akan mengajari Anda 2 jam. Karakter Ling Weiwei, Tanggulin sangat menyukainya. Meskipun sedikit menyengat, itu sederhana dan lugas, tanpa banyak liku-liku. Ini adalah gaya militer yang khas. Tanggulin secara alami dalam suasana hati yang baik setelah menemukan guru Mecha seperti itu untuk dirinya sendiri. Baik itu menempa Mecha tingkat hitam nanti atau keterampilan Mecha saya sendiri, dengan bimbingan Ling Weiwei, dia pasti dapat membuat kemajuan pesat. Pada saat yang sama, dia juga mencoba teknik fusi jiwa darah hari ini yang memang sangat kuat. Masih perlu latihan lebih lanjut untuk memperbaikinya. Integrasi awal baru sekarang, dan masih banyak ruang untuk perbaikan. Dibandingkan dengan teknik fusi jiwa bela diri, masih ada kekurangan dalam kekuatan, tetapi ia percaya bahwa selama tingkat fusi lebih tinggi, kekuatan itu pasti akan mengejar tingkat teknik fusi jiwa bela diri. Dengan kesepakatan dengan Ling Weiwei, hidup Tanggulin menjadi semakin sibuk. Saya berlatih sendiri di pagi hari, menempa Ling Weiwei di sore hari dan mempelajari keterampilan Mecha, dan pada saat yang sama mulai mempersiapkan produksi Mecha hitam saya sendiri. Di malam hari untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Usai pertandingan, lanjutkan latihan. Dengan penyebaran reputasi Tanggulin sebagai pengrajin suci, Legiun Senior mulai mencarinya untuk dipalsukan. Tidak banyak pekerjaan seperti itu, tetapi selama ada, itu sudah cukup untuk memberinya banyak pahala. Prestasi ini digunakan oleh Tanggulin untuk bertukar bahan langka untuk mempersiapkan Mecha tingkat hitamnya. Adapun untuk armor pertempuran 3 karakter, dia belum terburu-buru.
Meskipun dia sekarang mampu menyelesaikan penempaan jiwa, dia baru saja mulai belajar dan belum cukup dewasa. Rencana Tang Wulin adalah membangun baju besi perang 3 karakter untuk dirinya sendiri setelah dia menjadi pandai besi tingkat 8. Ini membutuhkan waktu untuk marah. Ada prioritas, yang terpenting saat ini adalah memadatkan inti jiwa, kemudian meningkatkan ke tingkat ke-6 dengan cincin jiwa ke-6 dan Kilo Tulip yang telah terintegrasi selama 100.000 tahun. Sisanya harus dikembalikan. Oleh karena itu, para mecha level hitamnya hanya melakukan pekerjaan persiapan dan tidak terburu-buru untuk memulai produksi, memang tidak ada waktu. Sedangkan untuk armor pertempuran 3 karakter, itu akan ditempatkan jauh di belakang. Untuk benar-benar dapat menampilkan kekuatan baju besi perang 3 karakter membutuhkan kultivasi 7 cincin. Bahkan jika Tang Wulin memiliki inti jiwa, dia tidak memiliki tubuh asli dari seni bela diri 7 cincin, jadi baju besi perang 3 karakter harus ditempatkan di belakang. Dalam beberapa putaran pertandingan berikutnya, di sisi Master Jiwa, Tang Wulin dapat dikatakan tidak memiliki kejutan dan bahaya, dan dia tidak menghadapi lawan yang terlalu kuat. Di sisi mecha, setiap lawan sangat sulit untuk dihadapi. Dia membutuhkan keunggulan Wuhun untuk mengalahkan lawan. Mei, ini aneh. Tang Wulin menemui Jiang Weiwei saat makan siang dan berbisik padanya. Ada apa? Apa yang aneh? Jiang Weiwei bertanya dengan curiga. Tang Wulin berkata, pernahkah Anda memperhatikan itu setelah memasuki round robin? Kami masih belum menemukan lawan yang sangat kuat. Mungkinkah Legiun tidak memiliki senior dengan ring ke-7 dan ke-8 untuk bertanding? Jiang Weiwei membalikkan badan. Kamu karena ini. Apakah kamu mencari pelecehan atau sesuatu? Bukankah ini hal yang baik? Tang Wulin mengerutkan kening. Sungguh hal yang baik. Hal terpenting bagi kita untuk berpartisipasi dalam kompetisi adalah untuk mengalami. Lawan yang kuat lebih bermanfaat bagi kita untuk berkembang. Jiang Weiwei berkata dengan marah, kamu hanya ingin menemukan seseorang untuk melecehkanmu, aku tahu. Mari kita beritahu kamu, ini adalah keputusan Legiun. Siapapun di atas ring ke-7 akan partisipasi tidak diperbolehkan. Tentu saja Anda tidak akan bertemu dengan lawan yang kuat. Keberadaan Legiun Dewa Darah kita hanya diketahui oleh beberapa pejabat militer tingkat tinggi. Barat begitu sunyi, jika sejumlah besar pemain kuat akhirnya berpartisipasi di final, bukankah kita harus mengungkapnya sekarang? Adapun pahala, itu bukan di mata Legio. Bab 999 Kesempatan Alami. Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa ia akan bertemu dengannya di putaran robin. Musuh bahkan siap menggunakan teknik fusi jiwa darah di round robin. Tapi dia tidak bertemu lawan imajinernya dengan level Master Armor 2 karakter, ditambah basis kultivasi yang mendekati level 60, dengan jiwa dan darah, dan kekuatan Legiun juara, bukankah semuanya lancar? Jiang Weiwei berkata, namun, jangan terlalu senang terlalu dini. Ketika sampai pada final, itu akan menjadi langkah yang sulit. Ada 32 kontestan di masing-masing dari 8 area kompetisi utama, totalnya ada 256 pemain. Semuanya adalah elit yang dipilih dari kompetisi besar. Ketika saatnya tiba, Anda tidak boleh melakukan perjalanan pulang pergi. Tang Wulin berkata dengan nada marah, kamu masih khawatir tentang dirimu sendiri. 3 putaran pertama final. Semuanya adalah babak sistem gugur. 32 teratas dipilih secara langsung, diikuti oleh 4 babak untuk menentukan 16 besar, dan kemudian babak sistem gugur hingga juara terakhir. 3 game knockout pertama pasti yang tersulit. Hal ini membutuhkan keberuntungan dulu. Begitu kamu bertemu pemain yang kuat, mudah untuk dieliminasi. Selain itu, dikatakan untuk menguji kemampuan bertarung terus-menerus, 3 putaran pertama sekali sehari. Turnamen Master Jiwa akan dilakukan terlebih dahulu, dan setelah semuanya selesai, pertempuran mecha akan dilakukan. Maka dari itu, memasuki tahap final, peluang round trip cukup besar, dan hanya top 32 yang akhirnya masuk round robin yang akan mulai mendapatkan reward. Saya harus mengatakan bahwa federasi adalah pencari keuntungan terbesar. Jiang Weiwei tersenyum, saya tidak perlu khawatir. Selama saya tidak bertemu dengan Anda, saya bisa melawan siapapun ketika saya bertemu. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengubah ekspresinya dan menatap Tang Wulin dengan mata tidak yakin. Xiao Tang, katamu, aku tidak akan masuk final dan bertemu denganmu di game pertama. Tang Wulin memutar matanya, mengerikan tidak memiliki budaya. Bukankah kamu melihat aturan permainan? Final? Aturannya menetapkan bahwa dalam 3 babak eliminasi pertama di area kompetisi yang sama, sistem akan mengelak dan tidak akan menghadapinya. Hanya setelah memasuki babak penyisihan barulah sistem akan ditemui. Jiang Weiwei segera merasa lega, benarkah?
Itu bagus sekali. Haha. Maka saya tidak perlu khawatir. Makan dan makan. Sejak makan dengan Tanggulin, mulutnya terangkat. Dik, aku makan makanan dari jendela satu setiap hari. Makanan di window nomor satu tidak hanya lezat, tetapi juga paling bergizi. Jiang Weiwei juga menemukan bahwa memakan bahan terbaik ini membantu budidayanya. Lebih dapat diandalkan untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri daripada meningkatkan pangkat militer Anda. Tentu, Tanggulin juga benar. Saat ini hidangan utama mereka adalah sejenis ulat sutra es. Awalnya hanya ditemukan di ujung utara, tetapi pegunungan tak berujung dan pegunungan bersalju cukup tinggi, jadi mereka juga diproduksi. Panjang tubuh ulat sutra es sekitar setengah kaki atau lebih untuk menjadi yang terbaik hidangan utama mereka. Ulat sutra es, panjangnya 1 kaki dengan benang emas di belakangnya. Dagingnya putih dan lembut, dan memiliki kekuatan surga dan bumi yang sangat murni, dengan sedikit kotoran. Baik itu pada tubuh atau kekuatan jiwa, itu memiliki efek signifikan pada peningkatan. Tapi harganya juga mahal. Harga makanan di window nomor 1 akan disesuaikan dengan bahan-bahannya. Makanan hari ini bernilai 3.000 prestasi. Benar-benar sebuah kemewahan di Legiun. Tanggulin memakan sashimi ulat sutra di depannya 1 gigitan, mengingat dasar-dasar teknik tombak yang dia latih tadi malam dalam pikirannya. Sudah setengah bulan sejak Ling Weiwei diminta untuk mempelajari sendiri keterampilan menghubungi mecha, dan putaran terakhir pertempuran mecha belum dilakukan. Malam ini adalah pertandingan terakhir. Dia telah lolos di kedua sisi, dan kompetisi Master Jiwa memasuki tahap akhir dengan kemenangan total. Selama lebih dari setengah bulan, Tanggulin sebenarnya telah disiksa. Tidak hanya oleh pelatihan ala neraka ini, dia tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak saat belajar keterampilan dengan Ling Weiwei, tetapi juga budidaya kekuatan jiwanya sendiri. Dia selalu merasa pusaran kekuatan jiwanya akan memadatkan inti jiwa, tetapi dia selalu selangkah lebih pendek darinya, yaitu, dia tidak bisa keluar. Tanggulin juga tahu bahwa dia tidak dapat mengingat ini, begitu dia terlalu cemas, dia mungkin akan bingung. Tapi itu hanya tembakan pendek, dia tidak bisa terburu-buru. Mengambil langkah ini jelas merupakan masa depan yang lebih cerah baginya. Menunggu hari ini, dia telah menunggu terlalu lama. Setelah makan gigitan terakhir daging ulat sutra es, merasakan aliran udara sejuk itu meleleh ke dalam tubuh, pusaran kekuatan roh di dantian Tanggulin tiba-tiba berhenti. Lintang menari tubuh kaku sebuah, belok gembira, melemparkan tembakan di sekitar sungai pada bulan Mei. Aku punya sesuatu, pergi ke depan. Semoga Anda menari dengan Ling mengatakan, tidak berlatih sore ini dengan ujung baju besinya. Kata setelah kalimat ini, dia berlari keluar seperti terbang. Seperti angin puyuh, dia langsung pergi ke asramanya. Datang, akhirnya datang. Pusaran kekuatan roh yang berhenti di tubuhnya mulai sedikit berubah. Jika Tanggulin melihat ke dalam saat ini, dia akan menemukan bahwa sinar cahaya seperti kilat putih berkedip di sekitar pusaran. Dia secara paksa menahan rasa sakit yang merobek di dantiannya. Dia berlari kembali ke asrama, menutup pintu, dan duduk. Menarik napas dalam-dalam, dia mulai menenangkan emosinya. Stabilkan, pastikan untuk menstabilkan. Sementara Tanggulin mengatakan pada dirinya sendiri secara diam-diam di dalam hatinya, dia secara bertahap menenangkan perubahan suasana hati. Di dantian, rasa sakit menjadi lebih kuat, dan secara bertahap terasa seperti pisau dipotong. Tanggulin tidak menggunakan energi dan darahnya untuk mengganggu, tetapi hanya duduk di sana dengan mantap, diam-diam merasakan perubahan dalam pusaran kekuatan roh di dantiannya. Di antara para master jiwa, tidak ada 1 dari 100 orang yang dapat mengembangkan inti jiwa. Basis budidaya dari 7 cincin jiwa suci adalah tanda untuk benar-benar memasuki master jiwa tingkat tinggi. Inti jiwa adalah simbol dari jiwa bijak bercincin 7, dan hanya dengan inti jiwa dapat berkembang ke arah tubuh sejati Wuhun. Seperti Tanggulin, inti jiwa harus dipadatkan sebelum basis kultivasi kurang dari 60, itu bisa dikatakan unik. Wu Changkong pernah memberitahu Tanggulin bahwa dalam kehidupan guru jiwa, kebanyakan orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk memadatkan inti jiwa, dan selama proses kondensasi, fluktuasi kekuatan jiwa mengikuti prinsip langit dan bumi. Ini juga persepsi terbaik dari guru jiwa. Kesempatan, apapun rasa sakit yang Anda derita, harus dirasakan dengan serius, karena sekali kesempatan terlewatkan, ia tidak akan kembali. Tanggulin pasti memiliki keunggulan unik dalam menahan rasa sakit. Dia selalu tumbuh dalam rasa sakit ketika segel Raja Naga Emas dibuka. Oleh karena itu, meskipun rasa sakit yang merobek di dantian semakin meningkat saat ini, ia masih dapat menstabilkan tubuh dan pikirannya dan dalam diam merasakan perubahan kekuatan jiwanya. Pusaran kekuatan roh asli berubah menjadi strip pita cahaya kekuatan roh,
terus-menerus runtuh ke dalam saat mereka melayang, dan rasanya seperti lubang hitam muncul di dantian lubang hitam ini menyerap dunia luar dalam proses runtuh terus-menerus. Semua. Longhi duduk kokoh di tengah dadanya, memancarkan lingkaran cahaya emas lembut, keras pada tulang, meridian, dan otot Tanggulin. Para master jiwa harus kembali ke pelatihan tubuh setelah mereka berkultivasi ke tingkat tertentu, karena dalam proses peningkatan berkelanjutan dan terobosan kekuatan jiwa, tanpa tubuh yang kuat, mereka tidak dapat menahan fluktuasi energi yang begitu kuat. Adapun masalah ini, Tanggulin tidak diragukan lagi adalah yang paling mudah ditangani, kekuatan tubuhnya telah melebihi tingkat yang dibutuhkan untuk memadatkan inti jiwa. Di dalam pusaran kekuatan roh, runtuh, meluas, lalu runtuh, meluas lagi. Setiap kali proses ini diulang, Tanggulin akan menanggung rasa sakit yang luar biasa. Dia juga bisa dengan jelas merasakan bahwa vitalitas langit dan bumi di udara melonjak ke arahnya selama proses ini, dan setiap gelombang akan membawa fluktuasi kekuatan roh yang sangat kuat. Tidak jauh dari situ, segera setelah Sue membuka matanya dari meditasi, warna aneh muncul di bawah matanya. Dengan gerakan lembut dengan tangan kanan di udara, senyuman tipis segera muncul di wajahnya. Mengambang dan mendorong pintu keluar. Bab 1000 memadatkan inti jiwa. Ketika dia keluar ruangan, dia kebetulan melihat yang lain tidak jauh dari sana di dalam ruangan, Sue-san juga keluar. Sue, apakah kamu merasakannya? Apakah itu dia? Mata Sue-san penuh dengan keterkejutan. Sue tersenyum dan mengangguk, bukankah itu dia? 7 monster Shrek tidak pernah mengecewakan orang sebelumnya, tidak sebelumnya, dan mereka tidak akan pernah kecewa. Dalam bencana, saya percaya bahwa karena dia dapat dipilih, dia memiliki sejarah. Kehendak Tuan Lake Academy yang berusia 20.000 tahun telah mengenalinya. Oleh karena itu, saya tidak akan terkejut dengan keajaiban apa yang terjadi padanya. Sue-san menghela napas, sentuhan lega melintas di wajahnya, akhirnya aku bisa melihat sedikit harapan. Aku ingin membantunya. Sue tersenyum tipis, ayo pergi, bersama-sama. Di lift, keduanya meninggalkan perkemahan Dewa Darah dan keluar. Sue-san memandang Sue, dan tubuh Sue sudah ditangguhkan, melonjak ke atas, hampir mencapai langit di atas Legiun Dewa Darah dalam sekejap. Dengan posisinya di Blood God Legion, tentu saja dia tidak akan diserang oleh sistem pertahanan Legiun, dan Sue mengangkat kedua tangannya ke udara. Tiba-tiba, arus udara yang kuat di langit langsung menjadi jinak. Sue-san mengikuti dan mendatanginya, hanya di sisi Sue dia bisa merasakan aliran udara di sekitarnya terdistorsi dengan keras di bawah kendalinya, dan setiap perubahan memutar akan menarik sejumlah besar kekuatan langit dan bumi. Unsur-unsur langit dan bumi ini terus-menerus dikompres dan dimurnikan di bawah kendali Sue, dan secara bertahap, lingkaran cahaya putih mulai muncul di sekitar tubuh Sue. Dia tergantung di udara, seperti manusia dewa. Di tanah, semua prajurit Legiun Dewa Darah yang melihat pemandangan ini berhenti dan menonton, menunjukkan keterkejutan dan keterkejutan. Tidak banyak orang yang benar-benar melihat darah yang satu ini, tetapi pemandangan seperti itu dapat sepenuhnya mengkonfirmasi kekuatan yang satu ini. Sue-san sedikit khawatir dan berkata kepada Sue, sangat. Bisakah dia menanggungnya? Sue sedikit tersenyum, jangan khawatir, kemampuannya untuk bertahan hanya lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Apakah Anda lupa apa moto sekolah Akademi Shrek Anda? Hanya monster, bukan orang biasa, dan dia lebih dari itu. Monster di antara monster. Apa yang diperhitungkan oleh kekuatan langit dan bumi yang kecil ini? Bahkan tanpa aku, dia masih harus menyerapnya, tapi itu akan memakan waktu lebih lama. Sambil berkata, Sue menarik tangan kirinya ke bawah. Tiba-tiba, lingkaran putih yang mengelilingi tubuhnya jatuh dari langit dan menembus langsung ke arah asrama bawah tanah kamp Dewa Darah. Blood One, apakah kamu tidak takut mencabut bibit untuk dipromosikan? Bukan hanya Blood One dan Blood Tree yang merasa bahwa Tanggulin akan memadatkan inti jiwa. Zhang Huanyun, dengan wajah ragu, juga naik ke udara dan mendatangi mereka berdua. Darah sedikit tersenyum, kalau begitu tunggu dan lihat. Seperti yang saya katakan, dia tidak cocok untuk mengikuti Anda, karena Anda sama sekali tidak mengenalnya. Apa yang bisa disebut keajaiban pada orang lain, muncul dalam dirinya, baru saja itu tidak biasa. Tunggu dan lihat. Di masa depan, prestasinya akan melebihi imajinasi kita, dan akan melebihi setiap Master Pavilion Poseidon setidaknya selama 1000 tahun. Seperti yang dia katakan, lingkaran putih yang dilepaskannya masih tersisa terus menyuntikkan ke bawah, dan saat ini, Tanggulin yang sedang berlatih di asrama langsung merasakannya. Ketika tubuhnya mulai menyerap energi langit dan bumi di udara dengan sendirinya, dia sudah memasuki keadaan yang luar biasa, dan tiannya masih sakit, tetapi rasa sakit itu sepertinya berangsur-angsur menjauh.
Kesadarannya mulai menyebar keluar, samar-samar, seolah-olah ada molekul energi yang tak terhitung jumlahnya di udara bersorak padanya, dan dia bahkan bisa membedakan berbagai atribut energi ini. Di antara mereka, es dan air adalah yang paling pekat. Ada juga banyak elemen gelap. Unsur angin sangat kuat. Dibandingkan dengan unsur lainnya, unsur ringan jumlahnya lebih sedikit, tetapi sangat murni. Hal ini dikarenakan tidak terlalu banyak kotoran di udara. Udaranya tipis dan ada kekurangannya, tetapi kelebihannya adalah semuanya menjadi murni. Berbagai macam kekuatan langit dan bumi inilah yang terus-menerus bergabung ke dalam tubuhnya. Selama proses fusi, seluruh tubuh Tang Wulin sedikit bergetar, dan setiap kali bergetar, udaranya akan terdistorsi dengan hebat. Menit. Pada saat ini, kekuatan langit dan bumi di udara tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan dia masih bisa melihat perasaan setiap elemen dengan jelas. Dalam sekejap, dia seperti melihat lautan elemen yang luas, dan tubuhnya sendiri terbenam di lautan elemen ini. Elemen padat dari berbagai atribut menyerbu masuk, menembus ke dalam tubuhnya, dan menyatu ke dalam dantiannya. Pita cahaya kekuatan roh tiba-tiba menjadi jelas, dan kecepatan rotasi mulai meningkat di tengah dantian, kristal oval secara bertahap terbentuk. Kristal itu sendiri memancarkan pancaran biru di tengah kristal, tampak ada rumput perak biru yang tumbuh subur. Rasanya sangat nyaman. Rasa sakit itu tiba-tiba menghilang saat ini. Tang Wulin hanya merasa seolah ada erangan kepuasan yang keluar dari dantiannya, kekuatan jiwa yang kaya membaptis tubuhnya, dan didorong oleh kekuatan darahnya, dan secara alami menyatu dengan dirinya sendiri. Kemudian mengalir ke dantian dan menyatu menuju inti jiwa yang akan terbentuk. Hati Tang Wulin menjadi semakin tenang, dan seluruh orang tenggelam dalam persepsi dunia unsur itu. Meditasi hening, perasaan hening, setiap perubahan energi, membuatnya merasa bahwa hidupnya terus-menerus menyublim, seolah-olah dia akan memasuki dunia lain. Inti jiwa itu sendiri merupakan perubahan tanda-tanda vital. Mulai saat ini, dia bukan lagi manusia biasa, tetapi benar-benar telah menjadi manusia super. Pembentukan inti jiwa itu sendiri memiliki efek memperpanjang umur selama 100 tahun bagi manusia normal. Makna keberadaannya adalah monumen besar bagi para master jiwa selama seluruh proses kultivasi. Setiap master jiwa hanya memiliki kesempatan untuk menjadi yang terkuat jika dia telah menjual langkah ini. Perlahan-lahan, kesadaran Tang Wulin mulai tenggelam, dan waktu di luar serta segala sesuatu tidak lagi dalam perasaannya. Di luar, di udara. Senyuman di wajah Sui menjadi lebih intens, dan dia tidak perlu lagi mengendalikannya dengan sengaja. Kekuatan Yuan surga dan bumi yang dipimpinnya sedang berakselerasi dan menyatu ke arah itu. Setelah jembatan dibangun, itu sepenuhnya Tang Wulin menyerapnya secara mandiri. Zhang Huanyun juga merasakannya dalam diam, dan warna keterkejutan di wajahnya mulai menjadi semakin intens. Di saat yang sama, ada ekspresi penyesalan di wajahnya, bagaimana dia bisa berkompromi dengan Sui dengan begitu mudah? Anda harus berjuang untuk lebih. Sekarang anak ini telah menanggung bantuan yang begitu besar dari darah, dan tidak mudah untuk menginginkan orang lagi. Meskipun darah mengatakan bahwa itu hanya mempersingkat waktu kultivasi Tang Wulin, mereka semua adalah orang-orang yang datang ke sini, yang tidak tahu celah antara lautan dalam elemen dan kekuatan elemen tipis. Beladuan membantu Tang Wulin meletakkan fondasinya, dan semakin cepat inti jiwa mengembun, semakin banyak ia harus menyerap lebih banyak energi langit dan bumi, dan memperkuat dirinya sendiri sejak awal. Waktu berlalu dari menit ke menit, dari siang ke malam secara bertahap, sepanjang hari. Di malam hari, lingkaran putih di sekitar tubuh Sui menjadi semakin jelas, seperti bulan purnama yang melayang di udara. Sejauh menyangkut kultivasinya, keadaan ini akan berlangsung selama sebulan tanpa merasa lelah, dan semakin lama Tang Wulin menyerapnya, semakin intens senyum di wajahnya. Sungguh aneh. Zhang Huanyun tidak bisa membantu tetapi berseru, dan darah tiga, yang masih sedikit khawatir, sudah penuh kegembiraan di matanya. Menyerap energi surga dan bumi yang begitu besar, itu bisa bertahan lama, yang berarti fondasi inti jiwa Tang Wulin akan sangat kokoh, dan itu pasti bukan hasil dari terobosan paksa. Semakin lama dan menunggunya bangun, perbaikan secara keseluruhan akan semakin besar, dan persepsinya sendiri tentang kekuatan jiwa akan semakin kuat. Pada saat yang sama, inti jiwa yang memadat disebut juga proses reinkarnasi Wuhun. Jiwa bela dirinya sendiri akan mengalami perubahan kualitatif lagi. Lama suntik tenaga langit dan bumi juga berarti butuh waktu lebih lama bagi rohnya untuk berkembang, yang artinya rohnya cukup kuat. Malam semakin tebal, dan darah selalu menjadi darah. Zhang Huanyun berkata, "Kamu kembali dulu, lihat dia seperti ini. Saya kira saya akan melihatnya besok pagi."
Zhang Huanyun menggelengkan kepalanya, saya terbiasa kesepian, dan akhirnya ada beberapa hal baru, saya selalu harus melihat dari awal sampai akhir. Saya ingin melihat si kecil ini. Setelah inti jiwa terbentuk, apa tempat spesialnya nanti? Sui berkata sambil tersenyum, kalau begitu terserah kamu. Shrek, bagaimanapun, itu Shrek ah. Zhang Huanyun mendengus, kamu juga memuji dirimu sendiri. Bukankah dia masih murid dari sekte Tang Mu? Atau kamu berikan dia kepadaku, aku langsung merekomendasikan dia ke kuil perang, biarkan dia menjadi putra dewa perang, yang disebut anak dewa perang adalah pewaris dari dewa perang masa depan, dan merupakan bakat terbaik dan paling berbakat di dewa perang. Darah tersenyum dan berkata, sayangnya, kamu terlambat.